Wanita ini ingin segera pulang ke Korea setelah bertahun-tahun berada di Jepang tak bisa pulang. Akan tetapi betapa hancur hatinya saat mengetahui bahwa ternyata dia masuk ke dalam daftar hitam orang Korea yang tidak boleh keluar dari Jepang selama-lamanya. Tahun 1919, Jepang menduduki Korea untuk yang kedua kalinya. Dokhi adalah putri terakhir kerajaan Joseon, Korea. Sejak kecil dia ditinggal mati oleh ayahnya yang diracun secara diam-diam oleh orang Korea pengkhianat yang memihak kepada pemerintahan Jepang. Setelah itu putri Dokhi dipaksa untuk melanjutkan pendidikan ke Jepang yang mengharuskannya berpisah dengan ibu tercintanya. Karena jika menolak, para pengkhianat itu tidak segan-segan untuk melenyapkan seluruh anggota keluarganya. Hingga pada tahun 1925, kepergian putri Dokhi diiringi tangisan haru dari ibu dan bahkan seluruh dayang kerajaan. Setelah beberapa tahun, saat Dokhi sudah lulus sekolah, ternyata dia masih tidak diperbolehkan pulang ke Korea oleh Taekso si pengkhianat. Karena Jepang dan Korea akan segera menjadi satu, katanya. Kerinduan Dokhi kepada Korea semakin tak terbendung. Ditambah lagi, dia malah dimanfaatkan oleh Taekso untuk meredakan amarah para pekerja Korea di Jepang yang selalu dipaksa bekerja dengan upah yang tidak layak. Dengan dijanjikan akan dipulangkan ke Korea, Dokhi dipaksa berpidato untuk memihak Jepang. Namun melihat wajah melas rakyat Korea yang jadi pekerja di Jepang itu, hingga bahkan ada seorang anak yang sebagian jarinya sudah tiada, dia pun memutuskan untuk mengganti pidatonya untuk mendukung para pekerja Korea dan meminta maaf kepada mereka karena tak bisa berbuat apa-apa, yang malah membuat mereka semua bangga dengan tuan putri mereka itu. Hal itu ternyata membuat suasana semakin memanas yang membuat orang-orang Korea di sana semakin tertindas. Taekso bahkan dengan tega memulangkan pelayan pribadi putri Dokhi sembari mengatakan kepadanya bahwa putri Dokhi tidak akan pernah lagi menginjakkan kakinya di tanah Korea selamanya. Dan pada bulan Mei tahun 1931, putri Dokhi dipaksa menikah dengan bangsawan Jepang hingga setahun kemudian memiliki seorang anak perempuan. Dan pada tahun 1942, suaminya pergi ke medan perang. Dan setelah 3 tahun, Jepang menyerah kepada tentara sekutu pada tahun 1945 yang membuat putri Dokhi punya kesempatan untuk pulang ke Korea. Namun seperti yang Taekso katakan sebelumnya, bahwa putri Dokhi tidak akan bisa pulang ke Korea sampai kapanpun. Dan hal itu membuat sang putri menjadi kena gangguan mental dan jiwa. Suaminya pun menceraikannya, hingga setahun kemudian anak satu-satunya pun juga meninggal setelah bunuh diri. Dokhi pun semakin menjadi gila hingga dia pun dimasukkan ke rumah sakit jiwa di Jepang. Lalu pada tahun 1961, seorang pria mantan pejuang Korea meminta pemerintah Korea untuk menjemput putri Dokhi di Jepang. Dan setelah bertemu dengan putri Dokhi yang sudah tua, dia sudah sembuh dari gangguan kejiwaannya. Dan akhirnya dia sampai di tanah Korea pada tahun 1962. Pelayan pribadinya dan bahkan dayang-dayang yang kini juga sudah tua menyambutnya dengan iringan air mata yang tak terbendung. 37 tahun lamanya sang putri terpisah dengan orang-orang tercintanya di tanah kelahiran. Ayah dan ibunya yang sudah meninggal seakan menyambut juga kedatangan putri mereka. Musuh negara yang sebenarnya bukanlah negara lain, tapi adalah orang yang mengkhianati negaranya sendiri.